Mengawali sebuah perjalanan riset dengan satu tujuan, menjadi langkah awal baru bagi kami, mengenal dan melihat lebih dekat setiap keindahan arsitektur di Nusantara. Bukan hanya sekedar cerita tentang sebuah perjalanan, melainkan tradisi, budaya, cita rasa, dan kehangatan masyarakat Nusantara. Maka inilah kami persembahkan ekskursi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Kabinet Bahavana. Kampung Melayu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perjalanan menuju ke hilir. Tegak lurus pada pertemuan Kali Cilik dengan Kali Semarang. Bum Lama menjadi pintu utama kedatangan para pedagang yang memasuki area Semarang setelah dipindahkannya pelabuhan utama Mangkang ke area tersebut. Istilah Bum berasal dari bahasa Belanda yang berarti persinggahan kapal. Beraktivitas membongkar muat barang dari kapal menjadikan kawasan ramai kegiatan jual beli. Dusun daratan semakin meluas hingga menyatu dengan dusun ngilir, dampak kemajuan perdagangan. Kedua dusun dihuni oleh warga Melayu hingga akhirnya dinamakan Kampung Melayu. Karena munculnya Kampung Melayu itu karena banyaknya ras, banyaknya suku-suku yang sudah ada di sini, makanya tidak dinamakan seperti yang di awal tadi saya sampaikan, tidak dinamakan Kampung Arab, tapi banyaknya dari saudara-saudara kita dari suku Banjar, suku Melayu, dari Madura, dari Cirebon, dari Tionghoa, dari Pekop, dari Koja. Di akhirnya dia terbentuklah nama Kampung Melayu. Itu sudah terjadi sekitar abad 18 tahun yang lalu, jadi sekitar 200 tahun yang lalu. Sebenarnya nama Kampung Melayu itu Melayu kan hanya sekumpulan suku ya. Nah, dulunya kalau kampung di sini namanya Melayu Darat. Sejarahnya namanya kampung ini Melayu Darat. Kenapa dinamakan Melayu Darat? Karena yang di bantaran sungai ini, kali ini namanya Melayu. Kalau yang sebelah sana, sebelah jalan tengah itu namanya Darat. Nah, digabung jadi Melayu Darat. Nah, asalnya itu. Terus para tokoh-tokoh dulu, para kiai dulu, ya kan, apalagi di darat ini ada seorang tokoh yang sangat terkenal, kiai yang sangat terkenal, dia adalah Mbah Soleh Darat. Nah, Mbah Soleh Darat beliau juga orang pribumi dari Kampung Melayu. Gitu. Menurut sejarawan, sejak tahun 1730-1940-an itu sudah terbentuk kawasan Kampung Melayu. Artinya sebelum masjid ini didirikan sudah terbentuk kawasan Kampung Melayu. Nah, kawasan Kampung Melayu sendiri bukan cuma kebanyakan etnis Arab, tapi juga ada orang-orang Banjar, orang-orang Bugis. Kita lihat dari kampung-kampungnya di sini ada Kampung Cerbonan, orang-orang Cirebon, ada Kampung Banjar, kebanyakan orang-orang Banjar. Terus ada Kampung mana banyak yang sekitar sini. Ada beberapa kampung-kampung yang menjadi ikon Kampung Melayu itu memang mereka rata-rata pendatang, mereka berdagang kemari, kemudian menetap di sini. Pada abad ke-18, tepian bantaran Kali Semarang menjadi nadi yang mengalirkan perekonomian warga Kampung Melayu. Mereka yang berdagang tidak hanya singgah, tetapi turut membentuk budaya serta membawa peradaban baru di Kampung Melayu. Kalau mata pencarian umumnya, kalau namanya orang pesisir itu pasti nelayan. Makanya di sepanjang jalan Melayu ini masih ada beberapa toko-toko yang menjual peralatan pancing itu. Bahkan sampai sekarang ceritanya itu hampir seluruh Jawa Tengah itu ngambilnya dari sini, sentralnya di sini. Masjid Menara Layur salah satu ikon utama Kampung Melayu Semarang. Berdiri tegak sejak awal abad ke-19, dibangun oleh para saudagar dari Yaman yang berdagang serta membawa budaya dan agama Islam ke Semarang. Menara yang menjulang tinggi awalnya berfungsi sebagai mercusuar, menuntun kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan Kleinbum Semarang.
Menara tersebut menjadi simbol persatuan dan warisan budaya, menyatukan elemen arsitektur Arab, Melayu, dan Jawa. Atap tumpang tiga dan dulunya tiang-tiang kayu jati yang kokoh menopang seluruh bangunan utama berukuran 9 x 9 meter tersebut. Namun, karena program revitalisasi yang disebabkan banjir rob yang melanda kampung Melayu, bangunan utama diganti dengan dinding batu bata. Dulunya bangunan utama Masjid Menara berlantai 2. Kini yang tersisa hanyalah penampakan kusen bagian bawah area imam sholat. Yang sekarang ini kita berada di Masjid Menara Layur ya. Ini yang terjaga. Alhamdulillah sudah berusia sekitar 2 abad 200 tahun. Karena dibangun tahun 1805 kan. 02 dibangun menara dulu, baru 1805 dibangun masjidnya. Jadi terjaga. Kita dari turun-temurun dari generasi sekarang sampai generasi yang dulu, orang tua kita, kakek kita, yang mengatakan bahwa masjid ini didirikan oleh istilahnya orang-orang tua kita pendatang dari dulu dari Hadramut, dari salah satu Hadramut ini salah satu provinsi di Yaman. Memang di sana dikenal orang-orang sana senang berlayar, berdagang dan berdakwah. Nah, ketika sampai di kota Semarang, mungkin mereka berdagang dan punya aktivitas di sini, hingga terbentuklah masjid ini. Tapi persisnya pendiri namanya tidak diketahui, jadi hanya kemungkinan besar ya, didirikan oleh orang-orang Arab yang datang dari Hadramut. Kelenteng Kamhokpyo didirikan lebih dari 130 tahun lalu. Kelenteng ini tak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol harmoni di antara komunitas Tionghoa, Melayu, dan Arab yang hidup berdampingan di kawasan pelabuhan Semarang. Kelenteng ini menjadi titik pertemuan budaya di sepanjang abad ke-19. Saat perdagangan internasional mencapai puncaknya, nama Kamhokpyo didedikasikan untuk Dewa Bumi, mewakili harapan masyarakat Tionghoa akan keberuntungan dan perlindungan di tanah yang mereka tempati. Bangunan ini memiliki arsitektur yang khas, dengan 2 naga berornamen emas di atapnya, yang melambangkan keseimbangan energi kosmik. Di bawah naungan atap berornamen ini, sejarah panjang interaksi multikultural masih terasa hidup. Tak hanya menjadi pusat ritual keagamaan, kelenteng ini juga merupakan simbol kerukunan yang tercermin dari hubungan harmonis antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal. Terus salah satu peninggalan juga yang masih ada yaitu berupa kelenteng. Makanya biasanya kalau orang-orang yang non-muslim kalau mau bepergian kan pasti persembahyangan yang di China, kelenteng dulu. Itu nama kelentengnya Kamhokpyo. Ada yang bilang Dewa Bumi atau Dewa Laut. Yang kedua, kelenteng Kamhokpyo. Kelenteng Kamhokpyo itu berusia 130 tahun. 130. Kelenteng itu milik pribadi keluarga, jadi tidak untuk umum. Keberagaman arsitekturnya, toleransi masyarakatnya, cita rasa masakannya, mengingatkan akan kehangatan kampung Melayu Semarang. Menjaga lingkungan, melestarikan kebudayaan, bentuk pengabdian agar toleransi Semarang tetap menjadi kebanggaan tanah Nusantara. Menjadi sebuah ikon keberagaman, kebinekaan yang ada di Semarang. Karena kita tahu bahwa kampung Melayu ini berbagai etnis, berbagai suku yang bisa hidup berdampingan, yang bisa hidup berukhuwah, hidup rukun tanpa tendensi apapun. Jadi orang-orang tua kita dahulu itu mengajarkan yang namanya untuk saling menghargai, saling menghormati, untuk kita saling untuk saling berteman, berkawan. Saya pengennya kampung Melayu ini menjadi ikon keberagaman dan kebinekaan. Alhamdulillah, jadi kita saling bersinergi lah. Apa kekurangan kita, kalian beri masukan. Ya enggak? Bukan berarti kami semuanya ini benar. Bukan, pasti ada kurangnya.
Apa yang kurang dari kita, ayo diberi masukan, diberi kritikan. Kasarnya kan kritikan, diberi masukan, gak apa-apa. Kalian semuanya kan akademisi, orang-orang yang belajar, manusia yang belajar tentang arsitek. Yuk, kita dibantu untuk melestarikan yang namanya Kampung Melayu yang pernah viral sekitar abad 16 sampai abad 18, yang menjadi sosok yang benar-benar 5 Semarang lama yang saya sampaikan ya. Kota lama yang dihuni orang-orang bangsawan Belanda, Kauman yang dihuni oleh kaum priai, kaum beriman, Pekojan dihuni oleh bangsa-bangsa Koja. Koja ini kayak orang India, tapi beda. Koja ini dari Pakistan. Terus Pecinan yang dihuni oleh saudara-saudara kita dari Tionghoa, dan terakhir Kampung Melayu. Jadi 5 Semarang lama ini perlu kita jaga. Salah satunya Kampung Melayu. Karena ini apa? Bersinggungan semuanya melalui jalur sutra. Jalur sutra itu apa? Kali Semarang, karena perdagangan lewat itu. Itu harapan dari kami semuanya warga, khususnya warga Kelurahan Dadap Sari ya, Kampung Melayu ini ingin Kampung Melayu ini menjadi sebuah ikon yang bisa dibanggakan di kota Semarang. Kalau bisa, ayo bareng-bareng kita membangun apa yang namanya dulu peradaban manusia paling modern ini. Kita bangun lagi, jangan image-nya itu Semarang Utara terkenal dengan tawurannya, image-nya kita bangun, yuk kembali lagi, karena vakum selama 20 tahun itu yang membuat Kampung Melayu ini menjadi kampung yang menakutkan. Karena dekade tahun 70, 80, 90 itu menjadi terkenalnya tanah abangnya Semarang. Jadi kalau mau masuk ke sini setelah maghrib pada nggak berani, karena menakutkan. Image-nya kita bangun kembali seperti abad 16, 17, 18. Ini abad peradaban, yuk kampung peradaban. Coba bahasnya coba, kalau nge-share, lihat Kampung Melayu, kalau enggak Kampung Jalan Layur, Jalan Pendek, pasti ada indikasi tentang kriminal. Jadi yang kita rubah, bareng-bareng lah ayo kita rubah. Itu yang bisa kami sampaikan. Peradaban berkembang dan berhasil menanggapi tantangan berturut-turut. Peradaban adalah gerakan dan bukan sebuah kondisi, perjalanan, ataupun pelabuhan. Kampung Melayu mengingatkan kami akan peradaban zaman dahulu. Dan Kampung Melayu adalah salah satunya bentuk perjuangan nyata antara kepentingan pribadi dan keadilan sosial masyarakatnya. Ekspedisi ekskursi di Kampung Melayu memang belum sempurna. Hati kecil kami selalu bermimpi besar untuk bisa menelusuri kebudayaan arsitektur sampai penghujung Nusantara. Perjalanan akan tetap diteruskan. Kemanakah ekspedisi ekskursi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam selanjutnya?